Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jamaah subuh yang berbahagia, marilah kita kembali memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat-Nya lah sehingga di subuh hari ini kita masih diberi kekuatan, kemampuan dan kesehatan sehingga kita masih tetap istiqamah melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita senantiasa berusaha memaksimalkan diri untuk menjaga dan memelihara dari hal-hal yang bisa merusak kita, merusak amal kita, akan menjauhkan kita dari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan kembali mengingatkan tentang peringatan Nabi di masa-masa yang akan datang. Nabi pernah mensinyalir, menggambarkan suatu keadaan yang akan terjadi di akhir-akhir zaman, yaitu Rasulullah SAW bersabda, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa atas umatku, yuhibbuna khamsa wa yansawna al-khamsa, mereka mencintai 5 perkara tapi dia lupa terhadap 5 perkara pula. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Akan datang suatu saat di mana manusia sangat mencintai dunia tapi dia lupa terhadap akhirat. Sesuai dengan firman Allah, wa tuhibbunal mala wa tuhibbunad dunya wa tuhibbunal dunya wa tazarunal akhirah. Mereka sangat mencintai wa tuhibbunal ajilata, hal-hal yang sifatnya mendapatkan balasan yang secepatnya. Sementara wa yadarunal akhirah, dia meninggalkan hal-hal yang bersifat ukhrawi. Ini mencaji paparingaran Nabi. Maka engkau nasedet imatumatu nafole di umatku 5 fasalan, 5 keadaan. Yang hari itu pertama, ya temaka nafujinna urusan linoi, ya kia narupai akhiratna ayana. Jadi kasih di waktu khususnya ini umat Nabi Nabi Muhammad, kita terjerumus dan kita ya terpesona dengan segala macam bentuk kehidupan dunia, baik hiasan dunia yang bersifat harta, ya jabatan, ya dan nikmat yang bermacam-macam. Ya naro biasa na sabari na terhalaki pugau ke fasun na pungala taala. Nasa magai taliwa idende urusan linota. Magai na liwa na sabak aku ni robot tanah dende tatana ngi fapujie ya naritu di urusan linota gangkan na riarupai urusan akhirat. Seakan-akan di tato tak melo kitu manenungan rilino narekurite sarata murusui. Nasabat dega gawatu de kesempatan sangarina penuh dengan urusan-urusan duniawi. Terkadang menjadi penghala untuk kita melakukan urusan-urusan akhirat.
Ini papasan na nabita makan kamatu si tempo tu narafi ni kadangnya makor. Dia agak jampai urusan agama, urusan akhirat, urusan pendidikan, urusan Islam. Dia agak jampangi bi. Bahkan dia tidak meninggalkan. Agak nasabari urusan linu nasabari. Itu pertama. Yang kedua, yuhibbuna mala wa yansawna al-hisabah. Kaset itu matu ada suatu saat nanti mereka cinta kepada harta, tapi mereka melupakan pertanggungjawabannya dari harta itu. Nah, jadi temakana sebab pujin dari warang parangi, sehingga semua cara dan jalan dia tempuh, dia melalui supaya harta itu bisa dia raih dengan sebanyak-banyaknya. Dia nana jam pagi ki nasengnya bita makada aminal halali aminal haram la yubalil mar'u. Itu juga Nabi mengatakan akan datang suatu saat nanti orang mencari harta la yudabada tidak la yubali, dia na variati, dia na jampangi. Aminal halali aminal haram, apakah sumbernya dari yang halal atau yang haram? Yang penting bagaimana mereka supaya mereka bisa dapatkan itu. Dekna garis strategi jajiman ya menghalalkan semua cara untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Nah, ini semua Nabi pernah mengingatkan seperti itu. Kalau hebatnya dan rasanya pengaruhnya orang parang dekna jampan kayak alalakmu gaye anu boleh mari anu fatingi. Ya, itu bertanah bersumber di anu harangi dalam tidak lagi diperhatikan itu. Ya mereka kekuasaan nawat din diapunai. Kita bisa memiliki, kita bisa mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya seperti itu. Ayat pesan Nabi. Apatah lagi dia lupa terhadap pertanggungjawabannya. Narufai ki bertanah makaya pada orang paran dua tu fakutanana. Dua fakutanana. Min aina kasaba wa fima anfaqa. Ya. Cara bertanah desa maka Nabi tangka mak tu dia betul di pada masyar. De nataraka ajena anapo na Adam dai kode na balik ropai fakutana, salah satu di antaranya adalah wa amali fi min aina kasaba wa fima anfaqa. Boleh koromai di waramparana boleh pegen angka. Dari mana hasil itu dia menghasilkan sesuatu. Anu boleh mua dia anu menghacingi. Detona boleh apa dodongnya kezalimannya. Ya ada macam-macam dari sumber-sumber yang tidak halal. Pura siro. Kurule ngutan mana semua paran berarti. Ini lulus ni fakutanana sedi. Tapi pertanyaan yang selanjutnya. Wafi ma'faqa fega ilmu salurkan. Vega mu facapu, vega mu balancar ende orang paran na rengeko pun Allah Ta'ala. Detona si mata untuk sampai ke puasa lino si mata. Yargan kamu tu mau kiri-kiri mencari tabungan akhirat. Tentu ini fakutana. Kau kamu bertanah di fakiguna di dalam nafure pun Allah Ta'ala. Ya berarti kani bertanah dendek lepek di fakultanai. Selamat itu dia. Itu dek bahaya. Nah sahabat natanya mana pengalatan alunna yauma idzin aninai. Pengalatan tanai mana yang bertanah dari sumber naru yang dihasilkan kait dia punai. Boleh korang papinya menawariki pengalatan. Jangankan barang-barang yang bernilai dia ditanilai na dia ulona ditanaiaki. Umpamanya si papai jarum boleh vegero nangka mengelian jarum boleh vega jurum furero vega fakki guna pakai mu bertanah aja itu pakai bertanah tok do tahu dan sebagainya itu bukan seperti itu. Jadi kita bayangkan itu. Ajaran sembilan kama tu saya diwatu nasabak taliwakna fakpujin nari orang parang de nagara yang pangir yasen
tanggung jawab pertanyaan tuntutan jurona Allah Ta'ala. Ya nih. Kemudian yang ketiga, yuhibbunal halka wa yansawunal khaliq. Kata matu saya diututan maka napujinna ya Rasulullah anu difancayinna Allah, tetapi dia lupa siapa yang menciptakan. Dia cinta harta, mempertahankan dengan sebaik-baiknya. Dia cinta kepada sesamanya manusia, tapi dia tidak tahu siapa yang menciptakan dia. Ya, betana taliwa dari papujin nariusan batanan pancanya pengalata akhirnya terkadang itu yang menjadikan dia terhalang melakukan membuktikan cintanya kepada Allah. Dia nak cedek dia tahu. Nafas salang papujin dari pengalata nasabak gara-gara gangguan papujin dari naik pengalata. Baik dua orang parangnya, baik wetan daripada na tahu ya lega jabatan dan segalanya. Yang mana ye? Na peringaran Nabi tahun ke-65. Jadi dia nagagah. Dia na ngerai maka igam matorosa ngidanle. Igam parengi kesehatan. Igam parengi petana fakdi sengen. Sehingga dia menganggap diri punya sesuatu yang tidak perlu lagi bantuan, tidak perlu lagi bimbingan, tidak perlu lagi nasihat dan lain sebagainya. Ya, nasabangkan nasihat taliwa ni papujinna yang difancajinna Allah Ta'ala. Sehingga itu semua menjadi penghalang untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Padahal ia rotomatepe walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ia rotomatepe papujinna pudipungan Allah Ta'ala melebihi dari segalanya, melebihi dari segala dengan apakah dia bapak, ibu dan segalanya. Itulah satu bukti bahwa kalau orang beriman dia lebih mendahulukan ketaatannya kepada Allah daripada segala-galanya. Kemudian yang keempat, yuhibbuna dzunuba wa yahsabuna taubah. Ada saatnya nanti orang senang melakukan dosa, tapi dia lupa bertaubat. Nah, ini bahaya. Karena begitu hebatnya suasana pengaruh syaitan laknatullah dan manusia-manusia yang sudah diperbudak oleh syaitan terkadang kita tidak terasa. Kita hanyut di dalam berbagai macam bentuk kemaksiatan. Dosa dari buat Nabi biasa buat betana diala atau rompok. Kita berbangga dengan dosa, berbangga dengan segala kemaksiatan, berdansa-dansa, itu merupakan suatu hal yang ya mendatangkan kebencian, kutukan dari Allah. Tapi orang merasa berbangga, merasa bahagia melakukan dosa maksiat itu sendiri. Jadi tadi garek keadaan berupa tema kok. Ya. Ya, dek na di tanah jampangi, dek na variate makereye. Berdansa-dansa, bergaul bebas, ya, nasa ditanya dosa sama cek bancai kebanggaan. Jadi manusia, ya, senang dengan perbuatan dosa maksiat dengan segala macam bentuknya. Apalagi betana usaha-usaha setangi oleh luar biasa, iblis. Bagaimana menyelengkan manusia dari jalan yang benar. Sehingga dengan upaya setan itu tidak ada satu pun manusia yang bisa lepas daripada ya bujukan syaitan. La'atiyannahu min baini adihim wa an aimani wa an syama'il summa la tajwakun syakiru. Dia akan mendatangi manusia itu dari arah, dari muka, dari belakang, kiri, kanan. Sehingga sedikit sekali yang beriman, sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan upaya setan menutupi dan memperlihatkan segala bentuk kemaksiatan menjadi baik, ya, wazuyana su amali rifitana ngirende rufatawe sininna gau majae mancajimana ngimakasinahi tanah sawa nari belo-beloi kiri setani. Sehingga akhirnya datang ketetapan Allah mereka tidak bertaubat. Kenapa? Melupai taubat. Di akhirat kenapa ni mari ngerang?
Lo anna li karrah fa akuna minal muttaqin. Seandainya ada kesempatan, ada hal-hal yang bisa melepaskan aku dari sisaan, maka saya akan menjadi manusia yang baik, manusia yang bertakwa. Tapi apa boleh buat? Di akhirat pernah boleh selesaikan. Maka dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, mari kita kembali memperbanyak tobat kita kepada Allah. Karena kita ini manusia, tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari kesalahan, dari dosa dan maksiat dengan segala macam bentuk. Nah sahabat sininal bertanang kari dan doa semuanya berpotensi untuk mendatangkan maksiat. Nah sahabat tidak disadari, mata, pendengaran, ucapan, tingkah laku dan sebagainya, terkadang kita tidak terasa bahwa ini sudah ada nilai-nilai dosa yang masuk di dalam hal yang menyertai perjalanan kita seperti itu. Maka dengan peringatan Nabi, mudah-mudahan jangan kita lupa bertobat. Sahabat langsung itu makanya kematu saya liwat kematu, kota liwat ni tidak dosa, yang lupa itu tobahe. Manyaman ni talemet ni dosa, akhirnya ia patut natalingat atau apa selalu ni matana. Nah sahabat duduk terfasa ni di malaikainya wana sahabat taliwaliwa ni fangkau kan harap. Kemudian terakhir wibunal kusura wa yangsawna al-makbarah. Mereka cinta bangunan-bangunan yang tinggi, tempat al-kusur mahligai, tetapi mereka lupa tempat yang sangat sempit atau lupa tentang kuburan. Mak beta-beta yang berlomba-lomba kita membangun tempat yang luar biasa, menyenangkan, padahal pada dasarnya kita semua akan tinggalkan. Maga kestin, maga nyamanna, fasilitasnya, narik penarapi betul na pengubinda kota kita akan tinggalkan. Kita akan berpisah dengan segala. Saya mau tinggal wahai bangunanku. Sehingga tinggal wahai hartaku, saya tinggal wahai istriku yang tercinta, segalanya. Tapi ini yang disayangkan oleh Nabi. Dia lupa membangun kuburan. Bagaimana supaya kuburnya nanti kalau dia kembali masuk dalam kubur tidak terjepit. Bagaimana supaya kuburannya itu bisa luas. Tidak makan kira-kira perri. Ada kuburannya. Temakai ke kota ni apa masena pong Allah Ta'ala dan kaji gure manda sarasa kimat ter aja nama kalian yaro tanai makale yaro tanai naifik itu para toto mas todena sempajang kuatama ni bertanda di tanah yifik ni karena si salah kabutuna tak perlu bertanda darana si campur bertanda dagingna maka bayangkan itu. Kenapa? Karena itu himpitan tanah luar biasa. Tapi agak kira-kira di Papole rilana ya tuota riaset nalino nawadding masagena maloa kuburutta si babat mataja kuburutta. Nabi memberikan petunjuk. Pero kisah yang kuburutta. Elo kita jani kura pakai gai ki istighfata pakai gai ki betana sempaja sunnata pakai gai ki bahasa kurata pakai gai amalat na sabaya mana na tumatu mencaji menyebabkan kuburan yang sempit itu menjadi luas sejauh mata memandang. Pak ya betana kuburuna tumatu kota mari kuburuna Kisah genaya ni di Allah Ta'ala. Maka sagenana dalam hari katakan sejauh mata memandang. Maka belana fakita. Oke tina kita letukun dari bangara bomba pakita. Seperti itulah. Artinya Allah memberi keluasan. Agar nasabari amarat madecetta. Sempajatta, sembaja sunnata. Infakta. Baca-baca akuratta, zikirta, doata, istighfata, mencari betana nasabari. Jadi jangan kita lupa. Di samping kita membangun sebab tidak juga dilarang.
Itu nanti pengalatan mempersiapkan tempat tinggal yang mewah. Sabanca itu sumber kebahagiaan al-maskanatul wasi. Mencari betana sumber kebahagiaan sewa tahu nareko engka ondrong masagena betana ondrona bolana masagena betana keadaan dan sebagainya. Ada juga senang. Mencari betana sumber kesenangan, tapi jangan kita lupa. Itu yang kita bangun terus, lalu kita lupakan tempat kita dan semuanya itu kita akan kembali. Itu dalam hadis juga dan peringatan Nabi bahwa salah satu yang bisa manusia yang menjadikan dia doanya tidak terkabul karena mereka selalu menguburkan orang mati tapi tidak menjadikan kuburan dan orang mati sebagai pelajaran, sebagai peringatan buat mereka untuk menata dan bagaimana mempersiapkan diri agar mereka nantinya kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tempat yang lapang, yang luas, yaitu kuburan karena amalan-amalan kebaikan yang mereka lakukan. Jangan paparingaran dan minta. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang lupa. Jadi ia dialih mencari paparingaran. Diulang supaya hal ini jangan melupakan kita. Sebab panah kita sudah terjerumus kelima perkara yang menjadikan manusia yang dicintai oleh manusia, lalu lupa kepada yang lima, berarti pada akhirnya nanti di akhirat kita menjadi manusia menyesal, dan tentunya kita tidak ingin menjadi manusia menyesal. Kenapa dia menyesal? Karena yang mereka upayakan untuk mereka penuhi, untuk mereka senang-senang hanya untuk kepuasan duniawi, sementara urusan-urusan yang mereka akan tempati di akhirat mereka nantinya mereka tidak menghiraukannya atau tidak beramal dan berbuat supaya mereka juga bisa bahagia di dunia dan mereka juga bahagia dan selamat di akhirat insyaallah. Demikianlah sekedar apa yang menjadi peringatan, mudah-mudahan engkau bertanda manfaatnya dari di mana na yarona sabari na lete fama sefuang na lete baraka na dingin na bukarang atita pong Allah Ta'ala untuk senantiasa menambah dan menambah kebaikan amal saleh kita untuk dijadikan bekal untuk selamat di akhirat insyaallah. Demikianlah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.